Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang masih berhubungan dengan gravitasi ya. Di sub kelima ini kita akan bahas tentang hukum Kepler. Secara pengertian, hukum Kepler itu menjelaskan tentang periode planet mengitari matahari atau satelit mengitari planet atau benda yang lebih kecil mengitari benda yang lebih besar. Untuk rumusnya sendiri, hukum Kepler kan ada 3 ya, hukum 1 sama hukum 2 itu berisi teori, jadi kalian bisa ngecek sendiri di buku masing-masing. Sedangkan yang akan kita pelajari di sini adalah terkait hukum Kepler yang ada hitungannya. Nah, rumusnya itu adalah T1 dibagi T2 kuadrat sama dengan R1 dibagi R2 kubik, di mana T-nya merupakan periode dan R-nya itu adalah jarak. Selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal agar lebih paham. Periode bumi mengelilingi matahari itu adalah 1 tahun. Berarti T bumi itu adalah 1 tahun. Kemudian planet X, periode planet X itu adalah 8 tahun. Berarti TX-nya adalah 8 tahun. Jika jarak bumi ke matahari itu adalah RB, berarti R buminya adalah RB, maka jarak planet X ke matahari adalah titik-titik. Rx-nya yang ditanyakan. Oke, berarti kalau ada soal seperti ini kita menggunakan hukum Kepler ya. T1 dibagi T2, atau kita misalkan kita tuh mau cari nggak apa deh, berarti ini RB aja, yang bawah adalah TX kuadrat sama dengan RB per RX kubik. Kita masukkan, berarti TB-nya adalah 1, TX-nya adalah 8. Kita kuadratkan, RB-nya berarti RB pangkat 3 per RX, seperti ini ya. Selanjutnya hasilnya itu adalah 1 per 64 ya, sama dengan RB per RX pangkat 3. Selanjutnya kita kan mau cari RX ya, berarti kita harus hilangkan pangkat 3-nya dengan cara diakar, sehingga didapatkan 1/64 akar 3 sama dengan RB per RX di pangkat 3 tapi juga di akar 3. Seperti ini. Sehingga kita taruh sini aja ya. Sehingga akar dari 64 itu berapa? 4 ya, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 ya. Berarti nanti menjadi 1/4 sama dengan RB per RX kali silang, berarti nanti dapat RX sama dengan 4 RB. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum kekekalan energi gravitasi. Nah, di sini hukum kekekalan itu memiliki rumus energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Kemudian kita sudah pernah belajar energi potensial. Jadi ada 2 tipe nih teman-teman, kita review lagi ya. Jadi ada EP, rumusnya adalah min G, M besar M kecil dibagi R. Dan ada lagi yang EP sama dengan MGH. Bedanya apa? Kalau yang atas itu untuk atau berhubungan dengan gravitasi, dimana nanti untuk R kecil itu adalah R ditambah H. Maksudnya gimana Kak? Jadi R di sini itu kan ketinggian, tapi ketinggiannya ditambahkan dengan R besar, itu adalah jari-jari bumi. Kemudian H itu memiliki bentuk K dikali R. K dikali R itu misalkan diketahui ketinggiannya adalah setengah dari jari-jari bumi. Jadi K itu maksudnya bisa bilangan, bisa 1, bisa 2, bisa setengah, tergantung di soal. Sedangkan kalau
EP itu biasanya untuk ketinggiannya yang kecil. Jadi kayak ada benda memiliki ketinggian berapa meter. Nah, itu kita gunakan MGH. Jadi hanya biasanya dalam satuan meter. Kalau misalkan kita mau gambarkan, misalkan seperti ini. Anggaplah ini bumi ya. Oke, jadi ini adalah pusat bumi. Kemudian, kalau kita menggunakan MGH, itu di sini ada benda. Dia memiliki ketinggian sebesar H sama dengan 10 meter misalkan. Nah, itu kita gunakan EP sama dengan MGH. Tetapi kalau rumus satunya, jadi ada bumi, di sini ada benda. Biasanya ketinggiannya itu dikatakan hanya adalah setengah dari jari-jari bumi, dan ini dari sini itu adalah R. Sehingga nanti rumusnya itu kan ada R kecil nih di sini. R kecil itu adalah R besar ditambah dengan H. Nah, seperti itu perbedaannya. Kemudian tadi kan kita ada EK1 plus EP sama EK2 ya. Nah, kita akan menggunakan EP yang ini tentunya sesuai dengan subnya yaitu gravitasi. Sedangkan untuk EK-nya itu masih sama yaitu setengah mv kuadrat. Kita akan menggunakan ini di mana m itu adalah massa, satuannya adalah kilo, dan v itu adalah kecepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat. Meter per second aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Jadi ada sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 2R dari permukaan bumi. Jika massa buminya M, jari-jari bumi adalah R, hitunglah kecepatan benda ketika sampai di permukaan bumi. Jadi awalnya di atas, terus dia benda ketika sampai di permukaan bumi. Oke, jadi dari ada ketinggian, kemudian dia ditanyakan ketika sampai di bumi. Intinya seperti itu. Oke, jadi kalau ada perbandingan ketinggian seperti ini, kalian menggunakan energi potensial ya. Kita gambarkan terlebih dahulu. Kalau misalkan di sini adalah bumi, kemudian dari pusat ke permukaan bumi itu ada jari-jari, kemudian ketinggian bendanya misalkan di sini dikatakan bahwa 2R ya, berarti di sini itu adalah 2R. Sehingga kecepatan awalnya apakah diketahui? Coba sebentar. Yang ditanyakan adalah hitunglah kecepatan benda ketika sampai di permukaan. Oke, ini anggaplah V2 itu adalah yang ditanyakan. V1-nya jatuh bebas dan tidak diketahui kecepatannya, berarti kita bisa misalkan 0 kecepatannya. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua di permukaan. Oke, kemudian untuk R kita kan punya rumus R-nya R1 itu kan berarti H, ini kan H ya, H ditambah R, berarti nanti R1-nya didapatkan 2R ditambah R, maka R1 dapat 3R. Itu poin pertama yang harus kita hitung. Jadi mengukur jaraknya dari ujung ke sini, R ditambah H. Kemudian untuk jarak yang kedua, R2 itu kan berarti sama ya, R ditambah H. R-nya adalah R, jari-jari bumi, dan H-nya itu kan tidak ada, maksudnya tidak ada ketinggiannya lagi, jadi bisa diisi 0, sehingga R2-nya sama dengan R. Kemudian setelah kita dapat R1 sama R2, berarti kita bisa tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. EK-nya kita jabarkan setengah MV1 kuadrat ditambah
karena G itu ada minusnya, jadi langsung aja min G mm per R1 sama dengan setengah mv2 kuadrat min G mm per R2. Karena di posisi awal itu kecepatannya adalah 0, V1 adalah 0, jadi kita bisa tulis 0 karena segala sesuatu yang dikalikan 0 itu 0 ya. Kemudian dikurangi G mm per, tadi R1 nya adalah 3R sama dengan setengah mv2 kuadrat min G mm R2 nya tadi adalah R. Kemudian kita bisa jadikan satu, ini pindah ruas ke sisi kiri menjadi positif ya, G mm per R dikurangi G mm per 3R sama dengan setengah mv2 kuadrat. Kemudian kita samakan penyebutnya. Di sini kan kita anggap ada 1/R sama 1/3R, kan nggak sama. Jadi yang 1/R ini kita jadikan 1/3R dengan cara dikali 3 yang atas dan dikali 3 yang bawah, sehingga nanti menjadi 3G mm per 3R dikurangi G mm per 3R sama dengan setengah mv2 kuadrat. 3 dikurangi 1 berarti 2 ya, maka kita bisa tulis 2G mm per 3R sama dengan setengah mv2 kuadrat. Selanjutnya kita bisa coret M-nya salah satu, nah seperti ini. Kemudian setengahnya kita bisa pindah jadi perkalian sehingga didapatkan 2 dikali 2 per 1. Ya kita kalau misalkan kalian bingung berarti gini aja, kita kan punya 2/3 kemudian ini kan setengahnya perkalian ya, kalau kita pindah berarti kan jadi pembagian, menjadi dibagi setengah, kemudian Gm per R sama dengan V2 kuadrat. Nah ini bisa kita ubah menjadi 2/3 dikali 2 per 1 Gm per R sama dengan V2 kuadrat menjadi 4/3 Gm per R sama dengan V2 kuadrat. Maka V2 nya itu adalah akar dari 4/3 Gm per R. Nah kalau misalkan kalian tidak mau bentuknya Gm sama R, berarti kita jabarkan lagi nih menjadi V2 sama dengan, ini kan 4 bisa keluar ya, menjadi 2, berarti 2 per akar 3 kemudian akar Gm per R. Nah 2/3 ini kan tidak rasional nih bentuknya, kita rasionalkan dengan cara 2 per akar 3 kita kali dengan akar 3 per akar 3 dikali akar Gm per R, sehingga V2 nya didapatkan 2 akar 3 per 3 akar Gm per R. Kemudian kemarin kita sudah tahu kalau misalkan ada Gm dikali kita tuh kemarin sudah belajar tentang rumus G percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi, itu rumusnya adalah G M per R kuadrat ya. Nah kalau misalkan kedua ruas kita kalikan R menjadi G dikali R sama dengan G M kali R dibagi R kali R. Ini kan bisa kita coret sehingga nanti dapat G dikali R sama dengan G dikali M per R gitu ya.
Nah, kita akan menggunakan bentuk ini. Jadi tadi kita kalikan R untuk mengubah bentuk menjadi seperti ini. Sehingga ketika kita gunakan ke sini, itu bisa kita tulis V2 sama dengan 2 akar 3 per 3. G kali M per R itu kita ubah menjadi GR. Jadi kita kalikan akar dari G dikali R. Kemudian barulah kita bisa memasukkan nilainya. 2 akar 3 per 3. G itu adalah percepatan gravitasi bernilai, seringnya kita bulatkan 10 ya. Kemudian R itu adalah jari-jari bumi. Jari-jari bumi itu adalah 6.400 km. Kita jadikan meter, berarti kita kalikan 5 kilometer, 3 meter, kita kalikan 3 ya, jadi seperti ini. Sehingga nanti kita dapatkan V2 nya itu adalah 2 akar 3 per 3. 6.400.000 itu bisa dikeluarkan menjadi 8.000. Sehingga ini kita kalikan dengan 2 menjadi 16.000 per 3 akar 3 meter per second. Hitungannya luar biasa ya. Oke, jadi emang kalau misalkan bab ini tuh angkanya cukup unik sekali, banyak banget. Nah, ini adalah hasil akhirnya.